99,6 FM Radio Marga, selamat untuk semua. Kita bertemu kembali di Inspirasi Frida untuk hari ini, tepatnya di hari Selasa, dan kita sudah masuk di hari yang ke-23 di bulan September. Nah, bahagia sekali saya bisa kembali menyaparkan partner siaran saya untuk Inspirasi Frida, ada Bapak Dr. Amri Aksan. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak Amri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama dengan salah satu kepala sekolah, tepatnya sekolah SD kalau 22 yang juga sudah hadir, ada Ibu Salvia Salmawati SPDN. Assalamualaikum Ibu Salvia. Salvia. Ya, ya, mungkin suaranya ya, oke, dengar. Ya. Pagi hari ini ada inspirasi berida ya yang paling penting, dan ada inovasi dari pihak sekolah, yaitu terkait dengan Literawan. Satu anak, dua kawan, dan tiga pembaca. Ini seperti apa Pak Amri inovasi yang atau yang diberikan oleh pihak sekolah? Depannya memang itu ada siapa yang disebut. Aku berliteral. Literawan. Betul. Juga dari kemarin apa sih ini Literawan ya? Atau jangan sampai jago beneran. Iya. Siap, terima kasih Pak Amri, Bu. Iya. Jadi Literawan itu konsepnya literasi kawan dengan konsep satu anak ngajak dua kawannya untuk menjadi tiga pembaca. Jadi dia semacam lingkaran kecil membaca. Jadi yang melatar belakangi itu sebenarnya banyak Pak. Isu global, hasil visa 2022 yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-65 ya kalau tidak salah dari literasinya. Kemudian kelas 6 kami kemarin itu kelas 6 banyak rata-rata tidak bisa membaca, mungkin karena generasi COVID Pak ya. Ya. Kemudian dan banyak lagi sih Pak. Jadi itu juga mendasari kita bagaimana caranya menciptakan itu budaya membaca yang menarik dan menyenangkan. Makanya setelah menjalani penaruhan ide semua seluruh stakeholder di sekolah, bagaimana mereka bisa mencari ide-ide yang terbaik untuk bisa menghasilkan inovasi yang hasilnya bisa membuat anak-anak itu senang membaca, jadi mengaktifkan anak-anak. Jadi kami lebih fokus ke sumber daya manusianya, bagaimana anak-anak bisa mengajak temannya untuk rajin membaca bersama. Jadi satu anak, kemudian dua kawan, tiga membaca. Lebih spesifiknya seperti apa? Jadi kalau misalnya ibu menugaskan satu anak, itu anak SD, sampai ke berapa Bu? Yang diwajibkan itu? Jadi kami untuk uji coba kemarin di tahun 2022 itu mengambil kelas atas saja Bu. Oh, untuk kelas 6 khusus untuk di kelas 6 ini Bu? Awalnya, ya pertama kami mengambil kelas 4, 5, 6 dulu yang sudah belajar membaca Pak. Kemudian kami melakukan melihat minat dan bakatnya mereka. Kemudian melalui wali kelasnya Bu ya. Ditanyakan siapa yang sedang membaca, terus bagaimana konsep membaca mereka. Setelah ditekan kami melakukan motivasi, kemudian coaching juga Pak, kemudian bagaimana kalau anak-anak ini kita ajak yang lain juga seperti itu, mengajak dua temannya. Jadi akhirnya kali 3 semua Bu. Jadi satu anak dikali 3 kan akhirnya cepat. Tahun berikutnya baru kami mengaktifkan anak kelas 1, 2, 3. Seperti itu. Jadi satu anak ini diwajibkan untuk memanggil dua temannya dan 3 pembaca. Ada sanksi tidak Bu kalau misalnya dia tidak sempat mengajak? Tidak, kalau sanksi sih tidak Pak, tapi reward ada. Reward. Seperti apa rewardnya? Reward misalnya nama mereka yang sudah banyak memanggil,
kita pasang di mading sekolah bahwa belum menjadi duta sih, cuman ini contoh inspiratif bagaimana mereka bisa mengajak dua temannya. Kemudian kami ada kegiatan Jumat Ibadah. Di Jumat Ibadah itu mereka setelah ceramah bukan juga bagaimana cara memotivasi temannya, apa yang mereka sudah baca sehingga mereka bisa sampaikan ke teman-temannya di kegiatan Jumat Ibadah itu. Pokoknya kami aktifkan mereka di seluruh program sekolah. Sehingga teman-teman yang lain kan kalau sudah lihat temannya tampil, wah keren nih. Sampai pertama. Jadi setiap tempat bisa dipakai, silakan ya. Iya. Iya. Oh, iya. Oh, iya. Wah, 3 besar itu bentuk utama kasar. Ada sampai lagi. Zona merah. Masuk zona merah. Kayak bulan tertentu. Bukan, sekolah kasar. Menunjukkan apa bulan bawah. 10 jam. Macam ini. Ya, sih baru dia. Akhirnya, dari bawah besar. Apa kamu baca baik besar. Iya, jadi kami Jadi dapat bukan tahapannya kinerja. Bu Ruby dari Dari 3 besar terbawah, terendah, ini dari zona merah itu ya, untuk katakan, ini masuk ke 20 besar. Indonesia lah. Indonesia. Ini kan ya. Itulah perbaikan sekolah ya. ya. Misalnya apa? Silakan. Ya, saya tertarik nih Pak Amri. Tadi kan ini berdasarkan dari kalau di Indonesia itu sampai hari ini pun tidak masih karena budaya membaca anak-anak itu tidak nampak. Anak-anak cuma lihat, tapi tidak memahami. Mungkin mereka bisa membaca, tapi tidak memahami isi. Jadi saya juga punya dengan teman-teman relawan itu ya, itu ada namanya kita biasanya anak-anak sekolah Pak, biasanya saya ajak mereka membaca buku, tapi kita tanyakan lagi, paham nggak isi? Nah, itu Bu sebenarnya perlu dimotivasi ke sekolah. Tapi mungkin bisa cerita nih Bu, kenapa dorongan itu bisa muncul di sekolah dan bagaimana apakah ada ukuran dengan pihak sekolah baik guru untuk motivasi nih anak-anak bisa giat membaca ya. Iya. Hmm. Hmm. Oke. Iya. Baik. Kalau memang motivasi dari dalam tidak ada, ya. Bohong ya, betul. Jadi bagaimana kami itu mengambil mengefektifkan ya sumber daya manusianya. Uang itu hasil dari macam itu nggak jadi ceritakan buku itu kan sehingga mereka belajar. Kalau misalnya mereka baca temannya lagi apa yang mereka baca ini ternyata saya ada daerah ya ternyata ini seperti ini sesuai dengan filmnya ini kan ada syarat yang mana sih yang dibaca ya ini kan terus itu apa set ya asik
makanya selain pakai kamu tulis kembali. Paham, oh, pahami. Oh, ya, ya, ya. Supaya saya sekarang aku katanya siapa yang bisa tidak yang sangat bahwa harus ini cerita yang bisa dibaca. Mereka kan buat sama kelas ya, saya dari satu yang tadi ya, saat ingat untuk 100 ya udah juga anak bocah kita caranya yang buruk sortir ya sortir juga dan cocoknya apa ya sisi padang sudah semangat sekali dan ini juga bisa naik sekolah kamu ya tuh jadi tuh Pak. Kalau orang tua Pak lebih ke menggendong kali ya apa kami sudah banyak kalau kalau gitu kan kalau oh iya 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 kalau ujung kan Bu iya tahu cara pekan kalau bantuan nanti ada komunikasi di pabrik ya Pak di antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Ya, kalau tua sekitarnya itu kita ada ya, banyak nelayan tuh ya. Nah, nelayan kan, nelayan. Salah satu sendiri juga sebenarnya di kalau tua itu anak-anak kalau sudah usia kelas 6 biasa sudah sulit carinya anak-anak biasa sudah menikah ya ya atau ya, kadang tidak melanjutkan sekolah Bu. Jadi
di sana itu untuk kelas 1 kami berlebihan karena usia dini sebanyak kakak ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana strateginya itu? Ada Banyak wilayah di sana. Catatan ini ada ya, pendidikan catatan tinggi. saya, strategi apa yang digunakan supaya apa ya, agar ini lebih SD lebih tertarik lagi. Eh, di usia ini sudah bukan itu, tidak ada Jadi kalau mampu bukan pulangannya tidak dibaca. Sebenarnya jadi pasti mereka mendukung sekali. Ya, lagi pertama seperti saya katakan pertama ke sana itu hancur sekali. Betul. Iya. Mana rapor pendidikannya di bawah sekali, kemudian banyak anak-anak yang tidak bisa membaca. Itu oke yang di sekolah. Iya. Jadi dampaknya kami rasakan sekali pas 2022. Tapi perannya ya itulah lagi sosialisasi. Medsos itu penting karena ternyata meski kalangan yang ke bawah mereka harus medsos. Oh, Dia rajin memantau tuh Pak. Kalau dia apa kalangan dia aktif di media sosial. ternyata mereka Jadi selama ini kan indikator kemiskinan Iya. itu hampir menjadi bagian dari orang indikator hampir. Iya, mengukur. Makanya kami menggunakan medsos aplikasinya karena di TikTok ternyata pemantau kami itu rata-rata orang tua siswa. Iya, iya. Jadi makanya setinggi-tingginya itu video nanti akan kami videokan karena kalau cuma mengirim ke grup kelasnya kadang mereka kadang memori. Tapi kalau misalnya kami kirim ke medsos sekolah, kan logaritmanya kan kalau mereka lihat sudah muncul. Muncul ya, betul. Kan mereka keren sekali gitu. Biasa kalau ketemu di sekolah besoknya, ternyata mami aku seperti ini kemarin ya. Bagaimana cara ini? Komunikasi lancar. Itu termotivasi. Terus bahkan bilang sudah seperti artis kita ini. Ya, sahabat warga, pada kesempatan pagi hari ini kita juga kita juga dinonton ya anak-anak sekolah yang ada di SD kalau 22 tadi kepala sekolah langsung men-share ini Pak update. Jadi ya kita salam-salam dulu buat siswa-siswi di sana Bu ya dengan guru-guru yang nonton kita pagi hari ini. Kalau tidak sempat bisa juga melalui 99,6 FM dari Almarkas. Nah kita kembali ke inovasi Talo Tua SD Talo Tua 2 ini. Ini pasti butuh proses yang dimana prosesnya tidak mudah, prosesnya tidak karena lingkungan yang tadi Ibu gambarkan ini harus ada bangun kolaborasi. Nah seperti apa ini Bu komunikasi yang dibangun tidak hanya tadi kan melalui media sosial. Nah awal-awalnya itu membangun komunikasi dengan orang tua itu seperti apa itu? Butuh strategi kah atau apa Pak Bri ya? Iya. Mungkin tadi kan budget terus, gimana? Iya. Oke. Anak itu sudah mesti tidak bisa membaca. Padahal kan sebenarnya kan ada alasan tersebut, tapi tetap saja dikembalikan ke sekolah. Iya. Misalnya ke sekolah, misalnya sudah kelas 1 kenapa ini belajar di sekolahnya atau tidak bisa membaca ya kan? Iya. Seperti itu. Padahal kan kita tahu sendiri 2019 COVID itu kan anak-anak daring tuh. Iya daring. Jadi memantau perkembangan baca mereka agak berat. Jadi muncullah anak-anak yang dia jadi pasti tidak bisa mungkin. Apalagi orang tua yang sibuk kerja kalau cuma dikasih tugas daring kan paling kerja sendiri anaknya lagi saya tidak tahu enggak lagi tantangan di inovasi. Nah, itu hari saya berbicara Pak Ikrom apa namanya kita akan memasukkan inovasi juga. Nah, jadi silakan cari apa yang potensi dan tantangan yang ada di sekolah. Akhirnya kami banyak sih sebenarnya banyak tantangannya tapi kami lebih fokus ke sini. Karena jika mereka sudah bisa membaca, berarti literasinya sudah bagus, nanti juga dapat semuanya. Jadi mulailah kami mengatakan Pak, mencari anak-anak itu. Jadi kami mencari potensi dulu, potensi dulu. Potensi apa yang bisa dimanfaatkan di sekolah ya. Selain bisa daripada kita mengeluh terus kuliah kan mending cari potensi dulu apa yang bisa dimanfaatkan. Ternyata dari sekian banyak siswa ada juga yang bisa membaca, ada juga yang senang membaca.
Kemudian kalau kami hanya melibatkan guru di sini untuk mengajar satu-satu itu agak berat. Perbandingannya punya kami hanya punya 20 guru. Nah itu bukan Berapa rombel Ibu kelas. di sana? Dua rombel. Jadi yang aku guru kelas itu cuma 12. Yang lain bilang 10. Ya. Terus apalagi maju mahasiswa itu 400-an. Banyak Bu ya. Iya, itu gak berat Pak. Kalau idealnya berapa? Kelas Iya. 20 anak Pak. Iya, satu kelas itu kan harus ada batasnya. Tingkatan SD 20 23 lah minimal. 20 itu saja tidak Sudah sempit Bu ya. tidak intensif. Sudah ribut. Ya, belajarnya. Jadi ya kan cari lain fasilitas itu masalah yang tapi adalah kayak setelah menjadi itu banyak sebenarnya ide yang muncul tuh bagaimana kita buatkan pojok baca, bagaimana kalau kita sediakan buku atau bekerja sama dengan dinas ini dengan dinas ini. Merampungkan ide itu kan satu hal lah dengan literawat. Iya. Ya, gimana muncullah ide salah satu guru. Kita ambil saja itu literawan, apa itu literawan? Literasi kawan maksudnya di situ apa? Satu anak itu mengajak dua kawannya menjadi 3 pembaca. Jadi kali 3 kali 3 kan banyak. Jadi kalau saja kalau misalnya 20 orang ya, itu satu anak yang mengajak 3 cuma berapa hari yang itu kalau bisa membaca. Bahkan dia harus diakumulasi. Ya, jadi misalnya terus saya ya kan dengan Pak ya, saya mengajak tunjukkan aja Diajak orang ya betul. jadi cepat memang caranya seperti itu makanya itu yang paling jadi yang banyak di sekolah. Kira-kira ada tidak yang berapa banyak kira-kira yang banyak? Kalau ada Dan itu butuh berapa lama itu? Lama. Iya, butuh berapa lama itu untuk bisa merangkul semua siswa itu? supaya kalau itu kurang waktunya itu kami kurang Tahu. jadi untuk pertama mengajak itu mereka namanya Pak minat bakat Betul. minatnya di situ Iya, iya, iya. jadi inilah ada namanya mentoring jadi dulu disebut sebagai fasilitator Iya. jadi mereka bukan langsung tapi mereka fasilitator dari ya jadi ya besok yang dibilang nanti itu dia menggagas namanya jadi dulu dari fasilitator Iya. yang rajin membaca dulu itu yang kami mentoring gimana cara mereka jadi dulu mereka baca suka baca kita tidak suka terus kayak teman yang lain kenapa ya tidak senang membaca nah, jadi disesuaikan mereka suka main game tapi mereka ditanya main game juga butuh bacaan Iya. Terus ada juga yang suka apa namanya yang lain Bu misalnya suka main bola terus dijelaskan lagi kan kalau suka main bola harus tahu tekniknya juga Iya, iya. tekniknya kan tuh harus tetap membaca Betul. itulah mereka disesuaikan dengan minatnya anak-anak kemudian dibaca yuk begini loh caranya bisa menjadi dengan profesional misalnya bola harus bisa baca bacanya untuk apa ya tahu belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah hebat bermain bola itu ya dan itu kan bukan hanya dengan ya tapi diterawan kan itu bukan hanya tentang baca tapi juga bagaimana kita bisa menganalisis cerita itu literasi pahami analisis termasuk menulis yang tadi yang seperti pas ya. dan dengan menulis tadi. Kita sampai kalau tersendiri kalau membaca ya tekniknya calistung ya. Ya, kalau menulis kira-kira ada metode tersendiri yang dibaca. Saya mereka juga kadang dia pintar membaca tapi tulisannya amburadul. Kurang rapi. Ya, bagaimana? Baca adalah itu dari jejak jadi ya saya juga ya misalnya ini kan ceritakan oleh tentunya kembali pertanyaan tak bilang tulisan silakan dituliskan
siapa yang menjadi pemeran utama dalam yang sudah dibaca. Jadi bersamaan dengan Baca dan menulis. Nulis, membaca, memahami, bercerita dengan kedua ya. Ini tadi kan dikatakan bahwa ini tadinya hanya untuk kelas tinggi. Nah, kenapa dari kelas tinggi ini langsung balik ke kelas rendah sampai kan kita tahu lah kalau di kelas 1 itu kan ada aturan bahwa tidaklah lagi wajib ya pintar membaca dan tulis. Terus itulah yang dimana guru-guru itu dilatih untuk punya tingkat kesabaran Pak Amri hadapi anak-anak yang tidak tahu membaca dan menulis ya. Iya, awalnya coba saya kan ya kenapa memilih kelas dia biasanya sudah ada ya. Sudah mungkin kalau dia udah terbuka sudah letaknya mulai berkembang sudah bisa lebih paham ya. Setelah melakukan coba kelas ada pertimbangan berapa pada rasa kasih jadi harus ada orang di kelasnya bisa sampai kelas ini tidak bisa kan jadi kami mulai dari kelas 3 kelas nah kelas 1 ini ya karena tidak wajib ya tapi mereka senang bermain bercerita berbicara lihat dunia juga Bu ya mungkin banyak bermain dongeng itulah kerjasama juga cara kami juga ajak ke dongeng ke sekolah lama-lama kan mereka bagus dongeng kemudian yes ada lah pertanyaan baru enggak jelaskan diingatkan kan enggaknya ada dongeng siapa yang dibacakan temannya boleh setelah dibacakan temannya mereka penasaran maulah membaca atau dibacakan mungkin mereka boleh bacaan sendiri sedangkan dalam kelas itu beda-beda sebenarnya ya motivasi lagi di rumah kalau bisa sibuk bekerja cari uang ya sudah kasih ke kakaknya atau bermain dengan kakaknya boleh sambil membaca mendengarkan mencoret-coret saja dulu tidak apa-apa nanti distimulasi lagi sih seperti itu. Nah, ini tantangannya beda Pak, karena kita tahu lah wilayah utara kota Bu ya, karena sebagian masyarakatnya berpendidikan ada yang miskin ekstrim Bu ya di sana banyak juga dan kita tahu lah bahwa perlu pendekatan secara persuasif Pak. Ini perlu pendekatan yang bagaimana orang tua mau menyekolahkan anaknya, mau mengajak anaknya ke sekolah terkhusus untuk belajar tari membaca karena sangat disayangkan ketika sekolah itu masuk zona merah Pak. Tapi zona merah iya. Merah tadi. Iya. Baik, itu perubahan cukup drastis Bu menurut saya itu untuk berapa lama itu tuh dari 3 terendah sampai masuk ke etatan 20 itu di seluruh Indonesia. Tahun ya dan alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang. Nah ini yang bagus direplikasi. Iya betul. Jadi kemarin itu yang 3 besar itu Pak itu mendorong ya. Mendorong sekali. Dan akhirnya kan dapat uang naik bahkan karena hasil terawan ini saya bilang bahwa dia meningkatkan taraf besar kehidupannya bahkan kami dapat penghargaan juga di kementerian kemarin tahun 2024 itu karena sekolah dengan yang cerdas berkarakter. Nah, ya 5 besar se-Indonesia loh. Masya sekali ya. Karena budaya rajin membacanya itu meningkatkan karakter yang baik, akhirnya menjadi sekolah yang cerdas berkarakter. Itulah inovasi baru tentu. Gerakan anti bully. Yang akan dijelaskan nanti rekan saya. Minggu depan, Jumat nanti sabar. Boleh dibahas. Sorry bahaya. Bocoran eksekusi. Iya. Bu, ini kan tadi kan ada komunikasi nih yang dibangun antara orang tua dengan guru nih ketika mereka tahu sekolahnya ini dari yang berada di 3 terendah terus masuk ke 20 dan masuk ke 5 besar sebagai sekolah berkarakter tuh bagaimana respon orang tua? Pastinya kan juga ada support system dari sekolah, dari orang tua. Ya bisa support. Jangan sampai dia pasti punya kebahagiaan lihat anaknya gitu kok. Yang paling kami rasakan itu Pak, Ibu kemarin ya tahun 2022 itu kan kami kompleks itu sekolah kompleks. Nah, di situ kan ada kelas 1 dan 9. Ini sekolah unggulan di kompleks kami. Kalau di sekolah kami Pak malah orang tua
Jadi di sini kalau tidak ada biaya, masa kalau tidak dapat kuota di 69 atau di impres 1 baru yang terakhir. Oh, baru dilempar ke sekolah itu. Betul, betul. Iya, iya. Jadi untuk mencapai siswa 400 itu, nggak sudah itu awalnya kan masih 200-an. Iya, iya. Kemudian meningkat menjadi 300 dan meningkat lagi jadi. Jadi perlu ada ajang sebenarnya Iya, betul, betul. untuk meningkatkan 400 ini. Dari 200 ke 400 Ya. siswa itu, Bu, ya. Itu butuh effort. Iya, betul, Perlu betul. ada penilaian tersendiri. Betul. Jadi awalnya itu Bapak Ibu itu adalah kan sekolah itu bukan pilihan. Iya. Sekolah itu pembuangan.